Wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali bisa melanjutkan pembahasan isim-isim nasab dari kitab Mulakhas Qawaid Lughatil Arabiyyah. Di pertemuan lalu pembahasan kita adalah bab maf'ul bih, nggih. Iya, isim nasab ketiga yaitu al-maf'ulu bih, yang dalam bahasa kita adalah objek. Nah, objek. Sebelumnya kita jelaskan bahwasanya maf'ul bih itu terjadi pada jumlah fi'liyah. Nah, jadi ada fi'il, entah itu madi, mudhari, atau amr. Nah, kemudian setiap fi'il itu pasti memiliki pelaku atau fa'il. Nah, kemudian jika fi'il tersebut adalah fi'il yang membutuhkan objek yang memiliki nama fi'il muta'addi. Nah, jika fi'il itu muta'addi, maka di situ ada maf'ul bih. Nah, jadi kuncinya adalah pada fiil tersebut. Nah, dan sudah kita jelaskan bahwasanya jadi erat kaitannya pembahasan ini dengan tasrif, wazan tasrif yang sudah kita pelajari. Nah, bahkan terkadang fiil itu 3 hurufnya lazim, ketika dia 4 huruf jadi muta'addi. Jadi ini harus menjadi perhatian kita. Salah satu tujuan belajar ilmu tasrif yaitu perubahan dari wazan satu ke wazan lainnya ternyata berpengaruh dari lazim menjadi muta'addi dan seterusnya. Nah, itu adalah maf'ul bih, yaitu isim yang nasab yang menjadi objek dari fi'il muta'addi. Kemudian kita juga sudah mempelajari bahwasanya di sana ada beberapa fiil ternyata maf'ul bihnya tidak hanya satu. Nah, maf'ul bihnya 2. Nah, ada beberapa fiil dalam bahasa Arab yang dia memiliki lebih dari satu maf'ul bih, atau dengan kata lain dia memiliki 2 maf'ul bih. Bahkan ada yang 3 maf'ul bih meskipun nggak ada pembahasannya di sini kayaknya. Nah, atau ada apa enggak, Allahu a'lam. Intinya ada berapa fiil yang memiliki maf'ul bih 2. Dan fiil ini dibagi oleh beliau di sini dalam 3 kelompok. Yang pertama fiil-fiil yang bermakna dzon, persangkaan. Yang kedua fiil-fiil yang bermakna yakin. Yang ketiga fiil-fiil yang bermakna tahwil. Nah, ini adalah fiil-fiil yang memiliki 2 maf'ul bih. Dengan tambahan catatan penting, maf'ul bih pertama itu adalah asalnya mubtada, dan maf'ul bih kedua adalah khobar. Jadi sebenarnya maf'ul bih pertama dan kedua itu mubtada khobar asalnya. Nah, ketika terkena fiil ini yang membutuhkan 2 maf'ul bih, akhirnya mubtada dan khobar tersebut menjadi maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua. Nah, ini sudah selesai pekan kemarin, nggih? Iya, sudah selesai. Nah, sekarang kita bahas yang masih sama, yaitu fiil-fiil yang Waalaikumsalam. Fiil-fiil yang membutuhkan atau menasabkan 2 maf'ul bih, namun 2 maf'ul bih ini bukanlah mubtada dan khobar asalnya. Jadi asal dia bukan mubtada dan khobar. Terus apa, Ustaz? Ya bukan apa-apa. Nah, coba kita bahas sekarang insyaallah. Judulnya adalah af'alun fi'il tansibu, menasabkan al-maf'ulaini.
fiil yang menasabkan dua maf'ul bih. Laisa asluhuma al-mubtada' wal khabar. Ini adalah judul pembahasan kita. Fiil yang menasabkan dua maf'ul bih, dan dua maf'ul bih ini bukanlah asalnya mubtada dan khabar. Kalau kemarin asalnya mubtada dan khabar, kalau sekarang bukan mubtada dan khabar. Terus apa Ustaz? Mari kita bahas. Apa aja fiilnya? Di sini beliau, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasa, albasa, atau manaha, sa'ala, mana'ah. Contoh fiilnya, kasa. Kasa itu kalau ditasrif kasa yaksu. Kasa yaksu kiswah. Pernah dengar kiswah? Kiswah apa yang jenengan kata? Apa? Iya, kiswahnya Ka'bah. Jadi masdar dari kasa yaksu kiswah. Nah, kiswah itu kain penutup. Nah, kiswah. Nah, dan setiap tahun diganti ya. Kayaknya ada salah satunya ada di Indonesia ya. Dikasihkan ke Masjid An-Namirah ya. An-Namirah Lamongan ya. Iya. Nah, dikasihkan ke, alhamdulillah nggak dikeramatin Pak. Nggak berkah. Kalau saya Indonesia kan seneng yang semacam saja itu. Kain biasa. Kain biasa ya. Cuman ya kebetulan dapat apa? Bisa menutupi Ka'bah. Tidak ada keistimewaan atau hal-hal yang kalau ini apalagi Pak. Nah, baik, jadi kasa yaksu itu artinya menutup. Nah, kiswah penutup, nah artinya. Terus fiilnya juga kasa yaksu ya. Kalau fiil amrnya uksu. Nah, uksu. Contoh kedua apa fiilnya? Albasa sama artinya. Nah, albasa sama artinya memakaikan. Albasa yulbisu. Nah, albasa yulbisu, memakaikan. Beda Pak ya dengan labisa yalbasu, beda. Kalau labisa yalbasu memakai saja. Labisa yalbasu libas. Kalau ini albasa wazan af'ala, beda. Kalau labisa yalbasu itu 3 huruf. Fa'ila yaf'alu, labisa yalbasu. Kalau ini albasa yulbisu, af'ala yuf'ilu. Ini 4 huruf. Albasa yulbisu. Albasa yulbisu, amarnya albis. Albasa yulbisu, memakaikan. Kemudian atau artinya memberi atau yu'ti. Yu'ti. Nah, a'ti, ini amarnya a'ti. Nah, begini. A'ti. Terus manaha. Manaha artinya sama seperti atau, memberi atau menganugerahi, boleh. Nah, atau iya. Nah, jadi nggak semua apalah nggak makan. Oh, terjemahnya nggak ada kaidahnya. Nah, nggak ada kaidahnya. Yaitu ana sering bilang terjemah itu membantu, nggak mematenkan kaidah. Karena kalau dipatenkan takutnya nanti ada yang meleset ya. Ada pensil lagi ya.
Manaha yamnahu. Manhan apa? Amrnya imnah. Ini 3 huruf manaha yamnahu ini. Manaha yamnahu imnah. Masdarnya manaha yamnahu minhah. Pernah dengar istilah minhah dirosiyah? Minhah dirosiyah itu pemberian pembelajaran, maksudnya beasiswa. Minhah itu anugerah, pemberian yang gratis. Minhah dirosiyah, beasiswa belajar. Manaha yamnahu artinya menganugerahkan atau memberikan secara cuma-cuma, nah, tanpa balas jasa. Terus fi'il lagi. Kenapa, Pak? Sa'ala. Nah. Sa'ala, iya, sa'ala. Sa'ala artinya meminta. Sa'ala yas'alu artinya meminta. Is'al, amarnya is'al. Terus mana'a melarang. Mana'a yamna'u. Imna. Amarnya yang ini amar semua. Imna. Mana'a yamna'u imna. Melarang. Melarang. Sa'ala meminta, ya, meminta, bertanya juga bisa tergantung konteksnya. Mengemis juga sa'ala. Nah, memohon bisa, bermunajat juga bisa, tergantung konteksnya, konteks kalimatnya seperti apa. Nanti bisa dipilih terjemahan yang terbaik, yang tercocok. Baik, ini adalah sebagian contoh fiil-fiil yang memiliki 2 maf'ul bih. Dan 2 maf'ul bih tersebut bukanlah mubtada dan khobar. Dengan satu catatan penting, Pak. Ini catatan penting. Fiil-fiil ini meskipun bisa memiliki 2 maf'ul bih, tapi keberadaan 2 maf'ul bih ini tidak wajib. Alias terkadang kita menemukan fiil ini maf'ul bih-nya hanya 1. Jadi nggak wajib. Cuman bisa dia memiliki 2 maf'ul bih. Nah, jadi jangan jenengan mewajibkan. Loh, ini saat ana menemukan di Al-Quran atau menemukan di sebuah buku yang berbahasa Arab, maf'ul bih-nya hanya 1, Ustaz. Nah, maka jawabannya adalah nggak wajib dia. Nggak wajib 2 maf'ul bih. Nanti kita contohkan. Baik, contoh dari penerapan kaidahnya memiliki 2 maf'ul bih. Misalkan
ini kasa dan albasa hampir mirip ya. Misalkan kasautu, aku memakaikan kasautu Zaidan libasan. Kasautu Zaidan libasan, aku memakaikan Zaid baju. Aku memakaikan Zaid baju. Jadi kasa itu seperti albasa, dia memakaikan. Ini maf'ul bih pertama. Ini maf'ul bih kedua. Ini maf'ul bih pertama. Ini adalah kedua. Kasautu Zaidan libasan, aku memakaikan Zaid baju, sebuah baju. Dan Zaidan sama libasan ini bukan mubtada dan khobar. Karena kalau kita pecah, ini asalnya adalah Zaidun libasun. Masuk enggak, Pak? Zaid itu adalah baju. Enggak masuk akal. Kalau kemarin yang roa itu misalkan al-ilmu nafi'un. Misalkan ada jumlah ini nafi'un. Nah, ini mubtada khabar, ini mubtada dan khabar. Ketika dimasuki fi'il yang kemarin, alimtu, aku tahu. Nah, kalau masuki fi'il ini, alimtu al-ilma nafi'an. Alhamdulillah. Ya, nah, ini kalau ini masuk ini. Ini maf'ul bih pertama, ini maf'ul bih kedua, masuk kalau fi'il ini. Tapi kalau fi'il ini enggak masuk. Nah, jadi seperti itu. Jadi asalnya bukan mubtada dan khabar. Terus apa Ustaz? Enggak ada asalnya. Karena ketika dipecah tidak membentuk apa? Sebuah informasi yang mufidah. Ya. Jadi ini memang asalnya bukan apa-apa, enggak ada. Nah, Zaidun libasun gimana? Nah, jadi ini maf'ul bih pertama dan ini maf'ul bih kedua, asalnya bukan mubtada dan khabar. Nah, ada pertanyaan? Kita perbanyak contoh di buku. Contohnya agak apa ya? Agak terjemahannya agak pakai majas gitu ya. Nah, saya ganti, misalkan albasa yulbisu, albasa Muhammadun ibnahu sirwalan. Muhammad memakaikan anaknya sirwal. Nah, celana sirwal. Nah, ini maf'ul bih pertama. Ini maf'ul bih dua. Albasa Muhammadun ibnahu sirwalan. Muhammad memakaikan putranya sirwal. Nah, celana sirwal. Asalnya ibnuhu sirwalun, nah, enggak nyambung juga. Nah, jadi seperti itu. Gampang insyaallah, Pak. Insyaallah gampang. Kalau di buku contohnya al-basar rabi'u, al-arda hullatan zahiyah. Apa arti rabi'? Musim semi.
Musim semi nggak ada di kita. Nah, di kita musim hujan sama panas. Musim semi itu musim gimana Pak ya? Setelah musim apa? Karena kita kan daerah tropis Pak ya. Khatulistiwa, Allahu a'lam. Setelah musim salju apa sebelum? Biasanya musim semi itu setelah salju. Di sana kan musim panas ya. Kalau 4 musim itu musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi. Musim hujannya di mana? Dikit ya, terkadang ya. Musim hujan biasanya. Oh gitu ya, Masya Allah. Ya. Di sana musim panas ya, liburan. Kalau di Timur Tengah itu, kalau kita lihat para mahasiswa yang belajar di sana, ketika musim panas mereka liburan, soif namanya. Soif. Kalau Robi musim semi, soif musim panas, musim dingin apa ya? Lupa nah istilahnya. Kalau kita musim hujan dan musim panas, musim hujan qadarullah terjadi banjir, musim panas qadarullah terjadi kebakaran, keringan. Ya. Terjemahannya, musim semi itu memakaikan bumi itu baju yang elok. Ini majas ya. Majas apa Pak? Yang guru bahasa Indonesia. Seakan-akan musim semi itu menghiasi bumi ya. Ini memakaikan. Cuman anak nerjemahkan lebih bebas biar enak gitu. Kalau diterjemahkan letterlock, musim semi itu memakaikan bumi. Hullah itu baju setelan gitu Pak. Hullah itu baju. Karena baju itu kan banyak, dalam bahasa Arab banyak kosakatanya. Kalau secara umum ya libas baju, saub itu kain. Tapi kalau baju setelan, baju apa ada mufradatnya sendiri, ada kosakatanya sendiri. Ini salah satunya hullah. Hullah itu baju setel. Baju setel itu mana kalau orang Arab? Kalau kita baju setel itu setelan anak gitu aja. Jadi serasi antara atas dan bawah. Kalau versinya Arab, Allahu a'lam. Dan Rasulullah itu pernah pakai baju setelan dikasih Pak. Rasulullah nggak mungkin shopping atau apa, nggak mungkin Pak. Diberikan, beliau pernah pakai baju apa ya? Baju setelan yang atasnya garis-garis, ada garis-garis merah. Terus intinya sama para sahabat, Insya Allah Rasulullah bahasa kita lebih kece, cakep sekali memakai baju yang dikasih Pak ya. Dikasih. Yang ceritanya kalau nggak salah terus diminta sama orang Arab Bedui itu ya, dikasihkan sama Rasulullah. Iya kalau nggak salah itu. Intinya ada sebuah hadis Rasulullah itu ya biasa orang Arab Bedui Pak ya. Tiba-tiba Muhammad ya udah datang tanpa ada. Muhammad berikan saya bajumu ya, diberikan sama Rasulullah karena Rasulullah Masya Allah ya. Kalau nggak salah itu hadisnya. Lupa Allah wa'alam. Nah ini intinya musim semi itu menghiasi bumi apa ya? Musim semi itu memakaikan bumi baju yang elok. Mungkin musim semi itu menghiasi bumi dengan pemandangan yang indah gitu. Cuman menggunakan seperti ini. Nah, ini saya terjemahkan dengan bebas ya. Al-basa memiliki 2 maf'ul bih. Mana? Al-ardo sama hullatan. Ini naat Pak ya. Ini maf'ul bih pertama. Ini maf'ul bih kedua, dan ini adalah naat untuk hullah. Hullatan zahiyatan, ini naat. Bukan maf'ul bih ketiga, Pak. Nah. Ini naat. Naat. Sifat atau naat. Gampang insyaallah. Nah, atau siapa yang mau mencoba, anak kasih bahasa Indonesianya.
Contoh a'ta itu memberikan. Ayah itu memberikan anaknya uang. Coba buat jumlah dari atau ayah itu memberikan anaknya uang. Nama bahasa Arabnya? Atau ayah itu memberikan anaknya uang. Bismillah. Bahasa Arabnya apa? Silakan yang mau mencoba. Monggo. Malan boleh. Atau al-abu ibnahu malan. Nah. Uang itu sendiri apa? Hah? Uang itu sendiri apa? Uang itu fulus ya. Itu satu-satu. Saya tahu di itu kan satu-satu. Satu-satu gimana? Oh, ini mata uang gitu, rubiatan begitu ya. Ya pakai nama mata uangnya nggak apa-apa. Rialan, rial, uang mata uang Saudi. Kalau rubiatan ya kita, dolaron ya sana dolar, atau junaihan itu mata uang Mesir dulu. Sekarang pakai apa Mesir? Allahu a'lam. Ya kalau secara umum ya uang ya fulus ya. Fulusan, nah fulus ya. Kalau harta mal, nah, harta mal. Nah. A'tal abu ibnahu malan boleh. Al-abu, iya fa'il. Nah, kan tadi ana bilang bapak itu. Nah, jadi kalau bapak itu ma'rifat. Atau kalau misalkan ana bilang seorang bapak memberikan anaknya, nah, berarti atau abun ibnahu. Kalau seorang bapak memberikan seorang anak, kan nggak jelas seorang anak, berarti ibnan. Nah, begitu. Sa'ala. Siapa yang mau mencoba silahkan. Mau pakai HP ChatGPT bisa banget. Al-abu nggak usah pakai waw, karena dia bukan asmaul khamsah. Jadi al-abu biasa. Dia alif terus lam alif. Oke, jadi kan rasanya abun ini nakirohnya Pak. Nah, ketika dia ma'rifat kan tambah alif lam ya. Alif lam masuk ke abun. Jadinya begini. Waalaikumsalam. Begitu. Al-abu. Ini kita pakai fi'il madi terus ya. Nah, mudhari juga bisa Pak. Jenengan ganti ini yulbisu bisa. Amr bisa. Amr bisa. Nah, amr juga bisa. Pakai amr juga bisa. Baik, coba bahasa Arabin. Mintalah kepada Tuhanmu harta. Apa? Mintalah.
Is'al. Is'al. Terus Is'al rabbaka malan. Iya. Begitu. Iya begitu aja. Nah, simple. Nah, ya. Failnya dhamir mustatir takdiruhu anta. Is'al rabbaka malan. Gimana? Kepada is'al rabbaka, mintalah kepada Rabbmu, iya. Kepadanya mana gitu dalam bahasa Arab? Gak usah. Nah, dalam bahasa kita is'al ila rabbika ya. Bahasa kita. Nah, dalam bahasa Arab kepada itu ila. Ternyata dalam bahasa Arab gak usah pakai ila, langsung. Nah, jadi begitu. Nah, yaitu yang sering Anda bilang, tata bahasa Indonesia bahasa beda dengan bahasa Arab. Terjemahan hanya membantu. Meskipun terkadang terjemahan lop gitu. Saya pergi ke pasar adhabu ila suq ke pasar ila. Nah, lah pas di sini kok enggak is'al ila rabbika, minta ke Tuhanmu, kok enggak is'al ila rabbika, kok langsung is'al rabbaka. Dia tadi is'alillah, ya. Is'alillah. Nah, jadi salillah ya. Sal rabbak. Nah, itu sal itu artinya is'al artinya. Nah, mintalah Tuhanmu, mintalah ke Tuhanmu. Jadi terjemahan itu hanya membantu kita, memberikan pendekatan. Nah, pendekatan, tapi tidak bisa mempatenkan. Nah, karena tata bahasa berbeda. Nah, begitu. Oke, ya. Makanya kadang terjemahan itu beda-beda, tapi maknanya sama. Nah, redaksinya berbeda, tapi maksudnya sama. Kayaknya di setiap terjemahan bahasa memang begitu, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris tetap apa ya? Ada yang redaksi berbeda, tapi maksudnya sama dan bisa dipatenkan. Nah, ya seperti itu. Contoh lain, siapa yang mau membuat silakan. Monggo. Atau itu saya memberi, siapa yang diberi, Pak? Kalau kita menjadi dan cuman satu maf'ul bihnya. Aku ngasih sebuah buku yang baru. Atau itu Muhammadan kitaban. Dikasih jadi dan nggak apa-apa, tapi jadi naat. Iya, bagus. Atau itu Muhammadan kitaban jadi dan. Nah, iya seperti itu. Nah, pertanyaan monggo. Kalau tidak ada, insya Allah pembahasannya mudah ini. Nanti kita lanjut ke poin nomor 3, yaitu macam-macam maf'ulun bih. Macam-macam maf'ul bih. Nah, insya Allah mudah, ringan pembahasan maf'ul bih. Nah, jumlah fi'liyah itu sejatinya sesungguhnya lebih mudah, Pak, daripada jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah mubtada khabar itu butuh lebih energi untuk memprediksi ada nggak ya jumlah ismiyah mubtada khabar jumlah mufidah di paragraf ini. Lebih susah. Kenapa? Karena tidak setiap jenengan ketemu isim lantas dia sebagai mubtada dan ada khabarnya.
Nah, tetapi kalau jenengan bertemu dengan fiil madikah, mudhari atau amr, pasti ada jumlah mufidah. Yang penting jenengan ketika menebaknya benar, oh ini fiil madi, oh ini mudhari, oh ini amr, oh ini fiil lazim, oh ini adalah mutaaddi, oh ini maklum, oh ini majhul. Jadi seperti itu. Nah. Aku meminta dipahamkan ilmu nahu. Aku minta dipahamkan ilmu nahu. Kenapa? Dipahamkan ya. Dalam bahasa Indonesia seperti itu. Dalam bahasa Arab kemana? Ke gimana ya begitu. Aku meminta. Minta ke siapa? Iya. Gimana? Aku minta dipahamkan ilmu nahu itu aja. Nggak usah ke siapa gitu. Intinya mintanya ke Allah gitu ya. Ya, iya berarti as'alu al-fahma fin nahwi. Al-fahma. Jadi apa Pak ya? Keterampilan kita untuk memilih kata yang cocok dalam bahasa Arab, sedangkan bahasa Indonesianya seperti itu ya. Nah, ini adalah sebuah apa ya? Sebuah keterampilan yang didapat setelah kita sering interaksi dengan apa? Dengan buku, dengan bahasa Arab, baik itu saat membaca dengan buku atau saat mendengar apa? Bahasa Arab. Nah, karena memang bisa dipahamkan itu ya kayak ya kalau jenengan sama dengan anak awal-awal belajar kayaknya nggak cocok dan nggak ada bahasa Arab ya. Nah dulu gitu. Setelah lama belajar, oh orang Arab ternyata begini toh takbirnya. Ketika dalam bahasa Indonesia aku minta dipahamkan ilmu nahwu, ternyata as'alullah al-fahma ya, fin nahwi misalkan dimunculkan Allahnya, atau misal as'alu al-fahma fin nahwi. Tentunya dari Allah, karena pemahaman dari Allah, ilham dari Allah, kemudahan taisir dari Allah. Jadi begitu. Nah, memang di awal belajar itu penuh tanda tanya dan bingung apa ya? Tepat enggak tata bahasa Arabnya seperti ini ya. Itu akan terjawab ketika jenengan sering apa? Interaksi dengan sebuah bahasa. Bahasa apapun. Nah dulu senang bahasa Inggris dulu Pak, senang sekali bahasa Inggris. Dulu kalau lihat ya, kalau lihat apa video atau orang ngomong bahasa Inggris sampai nggak pakai apa terjemahan apa, subtitle apa, iya. Jadi paham gitu. Sering ngomong bahasa Inggris, dengar bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris. Jadi ketika ngomong bahasa Indonesia seperti ini, bahasa Inggrisnya ternyata seperti ini ya. Nggak seperti benak kita harusnya begini gitu. Ya itu memang namanya keterampilan, apalagi ini bahasa ya, harus sering dipakai, harus sering interaksi. Nah, insya Allah nanti kalau jenengan misalkan sudah sampai ke taraf, oh ternyata sampai kepada taraf jenengan sudah megang membaca kitab gundulnya, bisa sudah menguasai maharatul qiraah, keterampilan membaca bahasa Arab, tentunya nanti semuanya itu akan tersendirinya pertanyaan yang banyak itu begini yaitu istiqomah yang belajarnya, korbankan waktunya. Ya seperti itu. Ana juga kerasa Pak, dulu ngomong belepotan. Sekarang ini alhamdulillah punya berapa, 3 syekh ya, native speaker ya. Salah satu syekh itu namanya Syekh Khairuddin dari Aljazair. Beliau ternyata Masya Allah, kalau di suasana non formal, informal gitu, ana berapa kali makan di warung lek komek ya, depannya pondok itu. Beliau kan orangnya memang seneng sosial, maksudnya nggak mau ngerepotin pondokannya. Syekh Khairuddin namanya, orang Aljazair. Beliau itu makan kayak tadi subuh, anak habis sholat subuh beliau ketemu di Alfamidi belanja. Allah alam, beliau itu kalau misalkan makan interaksi dengan orang Indonesia itu pakai bahasa apa, tapi sedikit bisa dia bahasa Indonesia. Berapa kemarin ya, udah semingguan kayaknya ditraktir ya, majanan lakum ya, anak udah yifukum jami'an, ada santri pengabdian di komplek itu, majanan lakum, anak udah yif
Ana udayyifukum, aku traktir kalian, masya Allah. Dan beliau itu welcome, cerita tentang Aljazair, cerita tentang apa, adat budaya istiadat. Jadi ketika sering mendengar dan kita punya bekal bahasa Arab, nanti otomatis lisan ini akan ngomong, tentunya setelah diproses di sini Pak ya. Nanti mau nggak mau bisa Pak. Meskipun ya masih salah, tentunya nggak langsung sempurna. Tapi kalau terus diasah pasti bisa. Coba Pak. Ada Syahiruddin ya, beliau kan orangnya welcome banget. Iya, rumahnya di sana Mas ya. Itu beliau itu kalau ngobrolin informal, suasana informal ya. Kalau formal ya, santri sering di sholat ya, ramai langsung beliau tegas. Kan beliau kan muridnya Syekh Utsaimin ya, sama Ustaz Aris. Ada sesuatu yang kurang tepat, nah, dalam majelis ilmu langsung beliau kayaknya killer, kata santri, killer. Tapi ketika kita suasana non formal biasa, masya Allah, ternyata beliau itu nggak jaim. Jadi ngomong itu, oh masya Allah, enak. Jadi kayak nggak ada sekat antara kita gitu, ngomong aja. Dan beliau bisa bahasa Inggris tentunya, di Aljazair kan dekat sama ini ya, Eropa ya. Bahasa Prancis, bahasa Itali, bahasa Spanyol sana ya. Bisa bahasa Inggris katanya beliau. Beliau sering goes ya. Ya jadi begitu, praktekkan Pak. Nah, kita di sini ini maharatul qiraah. Kalau maharatul kalam, ngomong, yaitu sering istima', sering dengar. Apalagi ada native speaker. Mau nggak mau ya, harus kita berbahasa mereka. Baik, pertanyaan? Gimana Pak? Tadi yang Is'al Rabbaka itu untuk makhluk D-nya Rabbaka, iya. Rabbaka sama malan. Iya betul. Iya, Is'al Rabbaka malan. Kalau misalnya ditambahi kasirotan, boleh, kasiron ge, naat. Menjadi naat. Naat bagi malan. Betul. Is'al Rabbaka malan kasiron. Kasiron itu untuk harokat akhirnya fathah tanwin. Iya. Fathah tanwin, fathatain, karena dia nakiroh. Nggih, bagus. Pertanyaan lain? Nggak ada nggih. Insyaallah seperti itu Pak. Nah. Dengan catatan jangan lupa tadi, terkadang fiil-fiil ini maf'ul bih-nya hanya satu. Ya seperti tadi contohnya, as'alu al-fahma fin nahwi, itu satu. Boleh. Nah, enggak boleh. Ataitu malan. Nah, misalkan ataitu ibni malan, dua jadinya. Nah, iya. Jadi intinya enggak wajib dua maf'ul bihnya. Kalau kita menemukan maf'ul bihnya cuma satu, ya enggak masalah. Nah, enggak masalah. Bahkan di surat Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', ini malah nggak ada maf'ul bihnya. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi, yaitu al-qiyamah. Nah, hari kiamat maksudnya. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' dalam Quran. Di sini malah nggak ada maf'ul bihnya. Nah, jadi unik. Nah, jangan membuat bingung. Loh, gimana Ustaz ya? Jangan membuat bingung. Baik, lanjut ke poin nomor 2. Nah, ini poin penting juga ini. Ini poin penting juga. Termasuk poin inti dari maf'ul bih. Jadi poin intinya nomor 1, 2, 3 ini. Ini nomor 3 ya. Ini kayak nomor 2. Ini nomor 3 ini Pak. Nah, nomor 3. Yakunul maf'ulu bih. Ini judul besarnya anwa'ul maf'ul bih. Macam-macam maf'ul bih. Nah, ini pembahasan, jenengan kasih judul aja. Kalau bingung nanti ini pembahasan apa? Kasih aja anwa'ul maf'uli bih. Anwa'ul maf'uli bihi. Macam-macam maf'ul bih. Nah,
Ada berapa macam, Pak? Alif, ba, jim. Ada 3 macam. Ada 3 macam dari jenis maf'ul bih. Baik, kita baca. Yakunul maf'ulu bihi, maf'ul bih itu bisa jadi alif imma isman mu'raban. Maf'ul bih dari isim mu'rab. Nah, dikasih garis bawah, Pak, isim mu'rab. Nah, kama fil amsilati sabiqati, sebagaimana di contoh-contoh yang lalu. Di sini beliau nggak memberikan contoh, nggak bahas, langsung saja beliau sebagaimana di contoh-contoh yang lalu. Contoh-contoh yang ada maf'ul bihnya, baik 1 atau 2, itu semua isim mu'rab. Jadi contoh-contoh pembahasan sebelumnya yang ada maf'ul bih itu, baik 1 atau 2, baik dia itu asalnya mubtada khobar atau bukan mubtada khobar, itu semua adalah isim mu'rab. Masih ingat, Pak, isim mu'rab itu isim apa? Ada berapa isim mu'rab? Anda sering mengulang-ulang ini karena penting istilah ini. Ada 11, apa aja? Banyak. 11 banyak, Pak. Berarti bisa sebutkan 1, 2, 3 aja karena 11. Isim mu'rab itu isim yang memiliki tanda i'rab itu, Pak. Isim yang ketika rofa, tanda rofanya ini, ketika nasab itu, ketika jer ini, itu isim mu'rab. Kalau di muhtarut yang apa? Di tabel itu isim mu'rab itu. Nah, mufrad, musanna, jama' itu mudzakkar salim, muannas salim, taksir, asmaul khamsah, maksur, mangkus. Itu semua isim mu'rab. Nah, jadi perkeadaan memiliki tanda i'rab. Nah, itu masuk dari isim mu'rab. Lawannya isim mabni, begitu. Lawan dari isim mu'rab adalah isim mabni. Nah, isim mabni, lawan dari isim mu'rab adalah isim mabni. Tetap harokatnya. Nah, baik dia rofa, nasab atau jer, enggak berubah. Isim isyarah, isim mausul, nah, harokatnya tidak akan berubah. Namanya mabni. Isim mu'rab itu yang mempunyai menurut situasi. Iya, menurut situasi. Maksudnya situasi di sini menurut kedudukannya. Kebetulan kita bahasnya maf'ul bih. Berarti maf'ul bih kedudukannya apa? Nasab, iya, fathah. Fathah kalau mufrad. Kalau musanna, ya. Kembali lagi ke awal-awal pembahasan paling pertama. Ketika jamak mudzakkar salim, ya. Ketika muannas salim, kasra. Ketika asmaul khamsah, alif. Maksur, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah. Isim mangkus, fathah dhahira. Ingat itu. Gak apa-apa lupa, Pak. Tapi ketika diingatkan, oh iya itu maksudnya. Gak apa-apa, wajar. Iya, tinggal dibuka lagi. Tapi kalau nggak paham, install lagi berarti. Berarti udah tercopotkan, perlu dipasang lagi. Iya, itu adalah maf'ul bih. Nah, contoh-contohnya ya yang lalu ini. Dzanantu rajulana iman. Semuanya contoh yang lalu ini. Tapi contoh yang lalu ini semuanya mufrad, Pak, ya. Semuanya mufrad. Nah, jenengan coba ubah musannanya ya boleh. Nah, ini contoh isim mu'rab yang lalu-lalu ini semuanya mufrad. Enggak ada musanna, enggak ada jamak, asmul khamsah juga enggak ada, maksur mangkus enggak ada. Semuanya mufrad. Nah, makanya jangan bingung ketika ada maf'ul bih dari isim musanna atau jamak dan seterusnya. Enggak usah dibahas, Pak, ya. Insya Allah ya,
Atau mau coba? Anak tunjuk. Kita kasih contoh saja sedikit. Contoh isim musanna sebagai maf'ul bih. Misalkan ingat kata kuncinya ingin memunculkan maf'ul bih adalah fi'il muta'addi. Nah, aku minum, syaribtu, aku minum 2 gelas. Al-kubaini, nah, saya minum 2 gelas minal qahwati. Aku minum 2 gelas kopi minal qahwati. Susul memang seperti ini, Pak. Nah, minal qahwati. Nah, sobahan, setiap pagi. Ini maf'ul bih dari isim musanna. Tanda nasabnya adalah ya. Nah, begitu. Contoh yang jamak mudzakkar salim, misalkan ra'aitul muslimina. Fil masjidi misalkan. Isim mangkos misalkan kallamtu, aku berbicara, aku ngobrol. Kallamtul qadiyah, aku ngobrol dengan seorang hakim. Kallamtu ila, nggak pakai ila, langsung. Bahasa Indonesia kita, aku ngobrol atau ma'asad, langsung aja kallamtul qadiyah. Nah, gimana saat mengetahui seperti itu? Ya itu harus sering ya, sering membaca. Nanti mana yang benar nanti kita akan tahu. Karena kalau pakai perasaan kita bahasa Indonesia, nanti setiap orang punya perasaan. Enggak, perasaanmu salah. Enggak, perasaanku yang benar. Kembalikan kepada tata bahasanya. Kalamtul qadiyah. Di mana? Enggak harus. Nah, satu boleh. Nah, boleh, enggak wajib. Cuman dalam bahasan kita ini sedang membahas dia memiliki 2 maf'ul bih. Dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa, kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara, fa'ilnya Allah. Allah berbicara ke siapa? Ke Musa. Nah, jadi Allah berbicara ke Musa. Nah, Allah berbicara kepada Musa. Terserah terjemahan yang paling enak. Mana maf'ul bihnya? Musa. Dari isim apa ini? Ini mangkus, ini maksur. Isim maksur adalah isim yang huruf terakhirnya adalah alif. Ini alif bengkok ini. Musa, Isa. Kalau di Arab ini maf'ul bih mansub alamatun nasbihi fathah muqaddarah. Nah, kita bilang fathah muqaddarah. Kenapa? Karena alif itu enggak menampilkan harokat, enggak nerima harokat. Dia itu sukun. Tapi ketika kita i'rab dia fathah muqaddarah. Nah, karena alif. Nah, taklimanya maf'ul mutlaq. Kalau aku pergi ke pasar masih pakai ila. Hah? Aku pergi ke pasar masih pakai ila. Iya, dhahaba ila. Nah, kalau pengen koleksi kayak gitu, jenengan ketika ngaji, nah, paling mudah ya pakai bahasa Arab. Idhab ila fir'auna, kata Allah kepada Musa, idhab ila, pergilah kamu ke Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Allah mengatakan idhab ila. Nah, jadi kembalilah ke rumah, irji ila baitik. Kita lihat di Al-Quran, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi
seperti itu kalau ingin meningkatkan kemampuan bahasa Arab secara khusus dalam dalam masalah ini. Nah, jadi fiil ini pasangan huruf jarnya apa ya? Nah, begitu. Nah, makanya contoh dalam masalah tauhid, contoh misalkan masalah asma wa sifat, contoh Allah itu istawa. Nah, istawa. Sebagian orang yang mentakwil ininya istawa ala itu katanya menguasai, padahal dalam bahasa Arab secara asal istawa ala itu bukan menguasai, karena istawa ala itu artinya ya berada tinggi. Nah, dan di bawahnya ada sesuatu. Nah, kalau istawa ala diartikan menguasai, itu bukan arti yang benar dalam bahasa Arab. Nah, ya mereka kenapa kok melencengkan istawa ala yang artinya tinggi itu dengan menguasai? Yaitu karena mereka punya punya syubhat, punya pemikiran nggak boleh Allah tinggi, di bawahnya ada sesuatu. Kenapa? Karena yang tinggi di atas sesuatu itu butuh terhadap yang di bawahnya. Itu kan makhluk ya. Kalau Allah ya berbeda dengan kita. Bahkan terkadang makhluk pun ada di atas, terus ada bawahnya, tapi yang atas ini nggak butuh sama yang bawahnya ada, itu makhluk. Nah, berarti orang tadi memikirkan Allah dengan makhluk nggak boleh. Nah, nggak boleh. Nah, ya awan itu di atas, ya di atas dunia ini, di atas bumi ini, nggak butuh dia ke bawahnya. Langit yang begitu 7 lapis ya nggak pakai tiang, bisa di atas. Yaitu dalam bahasa Arab, Pak. Makanya salah satu sebab melencengnya seseorang dari bab akidah, bab fikih, bab semuanya, bab terkadang dari bahasa Arab. Nah, orang Arab saja, Pak, orang Arab saja mengarang kitab dan seterusnya bisa melenceng. Nah, apalagi yang non Arab, Pak. Nah, ya sayangnya melencengnya mereka itu ya nggak mau sadar ya, maksudnya nggak rujuk kepada yang benar, tetap kekeh ya. Mungkin karena sudah tersebar ya namanya ini, Pak. Ya isin dan seterusnya. Memang di situ ujiannya, Pak. Ujiannya berat ya. Arab itu ada di risalah disertasi atau tesis yang kesalahan-kesalahan ya dalam masalah sebabnya karena dalam bahasa Arab. Imam Syafi'i itu kalau kita lihat dari bahasa Arabnya, masya Allah, ajib, unik banget, unik banget. Nah, unik banget. Maksudnya beliau itu betapa bahasanya itu betapa mumpuni gitu. Bahkan para ulama banyak mengatakan hujjah. Pokoknya Imam Syafi'i kalau mengatakan dalam bahasa dan menurut kita gharib, aneh, itu nggak salah, itu pasti ada bahasa Arabnya. Karena beliau hujjah dari saking pakarnya. Ini terbukti dalam kitab-kitabnya itu aneh-aneh menurut kita ini. Ternyata ya itu memang ada bahasanya. Ini bahasa Arab yang mungkin di dialeknya suku apa? Kalau orang Arab kan banyak banget. Suku yang ini yang mungkin sukunya nggak pernah keluar dari daerahnya, hanya di situ aja ya, untuk menjaga keaslian bahasanya dan seterusnya. Insyaallah Allah memilih agamanya dengan bahasa Arab. Ya, itu adalah maf'ul bi dari isim mu'rab. Nah, maf'ul bi dari isim mu'rab. Nah, sedikit lagi. Nah, ada pertanyaan? Kita lanjutkan ke yang isim mabni. Maf'ul bi dari isim mabni. Nah, isim mabni ada berapa? Di muhtarot ada 7, kalau enggak salah 8. Kalau enggak 7, 8 intinya. 8 kayaknya, 8. Nah, isim mabni di muhtarot ada 8 kalau enggak salah. Tapi enggak semuanya bisa jadi maf'ul bih. Enggak semuanya bisa jadi maf'ul bih. Nah, ada 8. Coba sebutkan, Pak. 1. Domir bisa jadi maf'ul bih. 2. Isyarah bisa. 3. Isim mausul bisa. 4. Isim syarat nggak bisa. Terus isim istifham. Isim istifham itu kata tanya. Isim istifham kayaknya Tribun? Belum selesai. Tadi udah berapa tadi?
Ada 8 ya. Tadi anak ranking dari satu-satu. Domir bisa, isyarah bisa, mausul bisa, syarat nggak bisa, istifham kayaknya bisa. Nah masih ragu, kayaknya bisa, tapi nggak semuanya. Terus asmaul afal nggak bisa. Ada murakkab bisa. Ba'du dzaraf. Ada sebagian dzaraf? Nggak ada isim mabni ba'du dzaraf. Ba'du dzaraf. Ada, iya. Asmaul afal beda dengan ba'du dzaraf. Ada. Ya, ba'du dzaraf nggak bisa. Ba'du dzaraf nggak bisa. Jadi 5 yang bisa, Pak. Domir, isyarah, mausul, istifham sama adat murakkab. Tapi kita nggak usah ngambil adat murakkab hitungan yang belasan itu, karena hitungannya sendiri udah mumet ya. Nanti saja kita ambil di bab tamyiz itu. Ya, kaidahnya mumet ya. Apalagi dijadikan maf'ul bih. Nah, di kuadrat mumetnya. Terus isim istifham nggak usah. Ya. Nggak usah. Jadi kita ngambil 3 saja sesuai yang di buku. Iya. Ini sudah lumayan ini. Yang 3 ini sudah lumayan mumet. Apalagi domir banyak banget ya. Jadi domir, isyarah sama mausul. Makanya boleh ila akhirih itu. Titik. Maksudnya itu mungkin ya ada murakkab dengan istifham. Nah, kita mulai insyaallah dari domir. Nah, jadi domir, isyarah sama mausul. Nah, domir, isyarah dengan mausul. Nah, kayaknya dulu pernah kita bahas domir ya. Domir rofa munfasil. Nah, pas bahasa apa, Pak? Sebenarnya itu bahasanya sama, hanya mengulang. Kira-kira jadi masih ingat nggak? Kalau lupa misal ulang, tapi kalau ingat dikit, anak sendiri dikit, insya Allah, oh ini saat ya. Sambil buka mutarnya yang bawa. Pas bahasa apa itu, Pak? Pas bahas domir sebagai sebagai isim inna ya. Iya. Isim inna kan ada isim mu'rab, ada isim mabni. Halaman 63 di mulakhos ini. Nah, ketika membahas isim inna yang dari mabni, itu kalau nggak salah lupa ya, lupa juga. Domir kita rinci ya. Domir kita rinci. Nah di sini ketemu lagi. Perinciannya sebenarnya sama dengan isim inna itu. Nah, domir. Ya sambil dibuka muhtaratnya bab domir yang ada tabel-tabelnya itu, Pak. Nah, yang ada tabel-tabelnya. Kalau bawa muhtarat, nah, membantu insyaallah. Baik, di domir itu kita mulai, kita ambil satu aja domir, tapi nggak kita rinci, hanya dikit aja. Domir di muhtarat itu ada munfasil sama muttasil nggih? Iya. Jenengan perhatikan yang nasab munfasil sama nasab muttasil. Perhatikan yang domir nasab munfasil dengan domir nasab muttasil di muhtarat. Perhatikan nasab muttasil dengan nasab munfasil. Nah, itu dimulai dari yang munfasil dulu ya. Nah, iya. Yang munfasil, yang nasab bunyinya seperti apa domirnya? Iya, iyahu, iyahuma, iyahum 14 sampai iya ya, iyana. Nah, jadi satu kesatuan itu domir, Pak, bukan hanya hunya ya. Jangan pahami, iyahu itu satu kesatuan domir, bukan hanya hunya doang. Tapi semuanya hamzah, iya, alif sama hunya itu domir semua, bukan hunya saja. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, dan seterusnya. Nah, itu iyahu ini, Pak, sampai iya ya iyana itu bisa jadi maf'ul bih. Itu bisa jadi maf'ul bih. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyaka, iyakuma sampai iya ya iya iyana. Nah, ini bisa jadi maf'ul bih. Cuma konteksnya tata bahasanya memang agak ribet. Ini nih iyahu, iyahuma, iyahum sampai iya ya iyana itu bisa jadi maf'ul bih, tapi dia itu ada depan. Misalkan nih, aku makan itu, akal tuhu. Aku makan itu, hunya mungkin roti begitu ya.
aku makan itu. Itunya hunya mungkin roti ya, hunya roti, anggap roti. Nah, ini kan maf'ul bih nih, Pak. Nah, ini maf'ul bih. Tapi dia itu domir nasab muttasil namanya. Ini nih domir, dan ini namanya domir nasab muttasil. Nah, ini domir nasab muttasil. Ra'aituhu, ra'aituka, ra'aituna, ra'aitukum, ra'aituhunna. Jadi domir yang berada di akhir fiil itu semuanya adalah maf'ul bih, domir nasab muttasil. Nah, kalau pengen pakai yang munfasil, nggak boleh akaltu iyahu, ini nggak boleh. Boleh, tapi dia harus iyahu akaltu, begini. Baru ini boleh nih. Nah, jadi begitu penerapannya, penggunaannya. Jadi yang boleh akaltuhu sama iyahu akaltu. Kalau akaltu iyahu nggak boleh. Ini adalah domir sebagai maf'ul bih. Ini nasab muttasil, ini nasab munfasil. Ini muttasil nyambung, ini nyambung dengan fiilnya. Adapun ini terpisah berdiri sendiri, makanya namanya munfasil. Ya. Ya, insyaallah rinciannya di pertemuan yang akan datang. Ini domir harus butuh perincian lagi sepertinya. Terus isyarah baru isim mausul. Oke? Kenapa? Karena di bahasa Arab memang begitu. Kalau pengen di belakang boleh, tapi tambah nafi sama illa. Ma akaltu illa iyyahu, ini boleh. Aku tidak makan kecuali itu. Terjemahnya sama. Aku makan itu sama. Cuman ini lebih kuat ini. Nah, jadi hanya itu yang dia makan. Nah, begitu. Kalau pengen di belakang harus kasih nafi sama illa. Lam yakul illa iyyahu. Nah, kalau fiil mudhari ya. Nah. Jadi cuma ikut orang apa aja. Iya, Tidak tahu kenapa harus di depan. Enggak boleh. Ya. Memang begitu rumusnya. Nah, okay. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.